Halo guys, perkenalkan nama saya Darsa Putri. Saya dari kelas 12 IPS. Saya akan menjelaskan tentang sesuatu video dan tolong disimak. Terima kasih. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang kehidupan bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang di berbagai aspek atau bidang. Yang pertama ada aspek sosial. Pemerintahan Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja Romusa. Mungkin sudah sering dengar kalau Romusa adalah sistem kerja yang paling kejam selama bangsa Indonesia dijajah. Tetapi pada awalnya pembentukan Romusa ini mendapat sambutan baik loh dari rakyat Indonesia. Justru banyak yang bersedia untuk menjadi sukarelawan. Namun semua itu berubah ketika kebutuhan Jepang untuk berperang meningkat. Pengerahan Romusa menjadi sebuah keharusan, bahkan paksaan. Hal tersebut membuat rakyat kita menjadi sengsara. Kamu bayangin aja, rakyat kita dipaksa membangun semua sarana perang yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia, rakyat kita juga dikerja paksakan sampai ke luar negeri. Ada yang dikirim ke Vietnam, Burma, atau sekarang Myanmar, Bung Thai, atau Thailand, dan Malaysia. Semua dipaksa bekerja sepanjang hari tanpa diimbangi upah dan fasilitas hidup yang layak. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak kembali lagi ke kampung halaman karena sudah meninggal dunia. Sangat nyaris sekali ya guys. Gambaran atau foto di atas merupakan gambaran tentang kerja paksa Romusa di Indonesia. Selain Romusa, Jepang juga membentuk Jugun Lanfu. Jugun Lanfu adalah tenaga kerja perempuan yang direkrut dari berbagai negara Asia seperti Indonesia, Cina, dan Korea. Perempuan-perempuan ini dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang. Sekitar 200.000 perempuan Asia dipaksa menjadi Jugun Lanfu. Yang kedua ada aspek budaya. Pemerintahan Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia loh. Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan dewa matahari. Nah, Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaan kepada bahasa Indonesia, tetapi langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat di Indonesia. Bangsa kita ini hanya menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Mana mungkin setuju memberi hormat dengan membungkukkan punggung dalam-dalam atau seikerere ke arah matahari terbit. Dahulu, para seniman dan media pers kita tidak sebebas sekarang. Pemerintahan Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Lembaga ini kemudian digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Bahkan media pers pun berada di bawah pengawasan pemerintahan Jepang. Selanjutnya ada aspek pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan masa Hindia Belanda, hanya kalangan atas atau bangsawan saja yang dapat mengakses. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang. Meskipun akhir pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan, tetapi secara jumlah sekolahnya menurun sangat drastis dari semula 21.500 menjadi 13.500. Lalu selanjutnya ada aspek ekonomi. Sewaktu Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Saat itu, Jepang merasa penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia. Tujuan Jepang melakukan itu untuk menghadapi perang Asia Timur Raya, Squad. Nah, wilayah-wilayah yang ekonomi yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri atau yang diberi nama lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya merupakan wilayah yang masuk ke dalam struktur ekonomi yang direncanakan oleh Jepang. Kalau di Jepang moneter, di pemerintah Jepang berusaha untuk mempertahankan nilai gulden Belanda. Hal itu dilakukan agar harga barang-barang dapat dipertahankan sebelum perang. Lalu yang terakhir ada aspek politik dan militer. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang selalu mengajak bekerja sama golongan-golongan nasionalis. Hal ini jelas berbeda dibandingkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu golongan nasionalis selalu dicurigai. Golongan nasionalis mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang karena Jepang banyak membebaskan pemimpin nasional Indonesia dari penjara, seperti Soekarno, Hatta, dan juga Syahrir.
Kenapa Jepang mengajak kerja sama golongan nasionalis Indonesia? Karena Jepang menganggap bahwa golongan nasionalis ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia. Saat itu, Wakil Kepala Staf Tentara ke-16, Jenderal Haradaka Yoshikazu, bertemu dengan Hatta untuk menyatakan bahwa Jepang tidak ingin menjajah Indonesia, melainkan ingin membebaskan bangsa Asia. Karena itulah Hatta menerima ajakan kerja sama Jepang. Akan tetapi, Syahrir dan Dr. Cipto Mangunkusumo tidak menerima tawaran kerja sama Jepang. Namun, kemudian Jepang mengeluarkan undang-undang yang terkait pada bidang politik yang justru banyak merugikan bangsa Indonesia. Beberapa di antaranya: 1. Undang-Undang Nomor 2 tanggal 8 Maret tahun 1942 tentang larangan kepada orang Indonesia untuk berserikat dan berkumpul. 2. Undang-Undang Nomor 3 tanggal 10 Mei tahun 1942 tentang larangan kepada orang-orang Indonesia untuk memperbincangkan pergerakan atau propaganda perihal peraturan dan kesasuran negara. Yang ketiga, Undang-Undang tanggal 22 Juli tahun 1942 tentang larangan pendirian organisasi yang bersifat politik. Baiklah, cukup sekian dari video saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri ya guys. Bye-bye.